Halo semua. Ada yang mengatakan bahwa Yesus Kristus atau Isa Al-Masih dinubuatkan di dalam kitab suci Hindu Bhavishya Purana. Oleh karena itu, pada video ini saya akan membacakan isi Bhavishya Purana yang dimaksud dan saya akan memberikan pendapat saya atas naskah tersebut. Oke, kita mulai aja ya. Yuk kita baca Bhavishya Purana, Pratisarga Parva, Caturyuga Kanda, Dwitiyadhyaya, bab 19, teks ke-17 sampai 32. Pemerintah orang Arya adalah seorang raja bernama Salivahana, cucu Vikramaditya yang menempati tahta ayahnya. Dia mengalahkan orang Saka yang sulit ditaklukkan, orang China, orang-orang dari Titiri dan Bahikaus yang bisa mengambil bentuk apapun sesuka hati. Dia juga mengalahkan orang-orang dari Romawi dan keturunan Kuru yang penuh tipu dan keji. Dia menghukum mereka dengan keras dan mengambil kekayaan mereka. Dengan demikian, Salivahana menetapkan batasan yang memisahkan negara-negara Meleca dan Arya. Dengan demikian, Sindustan dikenal sebagai negara terhebat. Pribadi itu menunjuk tempat tinggal orang Meleca di seberang sungai Sindu sampai ke barat. Pada suatu waktu, sang penakluk orang Saka pergi ke Himatunga dan di tengah negara Huna. Dalam kurung Hunades, dekat daerah Manasa Sarovara atau Gunung Kailas di Tibet Barat. Sang raja yang kuat itu melihat seorang lelaki mencurigakan yang tinggal di atas gunung. Warna kulit orang itu keemasan dan pakaiannya putih. Sang raja bertanya, "Siapakah kamu, Tuan?" Dia menjawab, "Kamu harus tahu bahwa aku adalah Isya Putra, anak dewa dan lahir dari perawan. Aku adalah pengurai agama orang-orang Meleca dan aku sangat melekat pada kebenaran mutlak." Mendengar ini, sang raja bertanya, "Apa prinsip agama menurut pendapatmu?" Mendengar pertanyaan Salivahana ini, Isya Putra berkata, "Oh Raja, ketika kehancuran kebenaran terjadi, aku, Masiha sang Nabi, datang ke negara orang-orang yang rendah ini, di mana tidak ada peraturan dan ketetapan, menemukan bahwa kondisi tidak beragama orang-orang barbar yang mengerikan menyebar dari Meleca desa. Aku telah diambil untuk kenabian. Dengarlah, oh Raja, prinsip agama mana yang aku dirikan di antara orang Meleca. Makhluk hidup adalah subjek untuk kontaminasi baik dan jahat. Pikiran harus dimurnikan dengan mengambil jalan perilaku yang tepat dan kinerja japa. Dengan mengucapkan nama-nama suci, seseorang mencapai kemurnian tertinggi. Seperti matahari yang tidak tergoyahkan mengambil unsur semua makhluk hidup dari segala arah, Tuhan atas wilayah matahari yang tetap dan sangat menarik hati semua makhluk hidup. Jadi, dengan mengikuti aturan, berbicara kata-kata yang benar, dengan keselarasan mental, dan dengan meditasi, seseorang harus menyembah Tuhan yang tidak tergoyahkan itu, oh keturunan Manu. Oh pelindung planet bumi, setelah menempatkan bentuk Tuhan yang Maha Kuasa, yang murni dan penuh berkah di dalam hatiku, aku mengkhotbahkan prinsip-prinsip ini melalui iman orang Meleca sendiri. Dan dengan demikian, namaku menjadi Isya Masiha. Setelah mendengar kata-kata itu dan memberi hormat kepada orang yang disembah oleh orang-orang keji itu, sang raja dengan rendah hati meminta dia untuk tinggal di tanah Meleca yang mengerikan itu. Raja Salivahana melakukan Aswamedha Yasna setelah meninggalkan kerajaannya dan setelah memerintah selama 60 tahun pergi ke surga. Sekarang dengarkan apa yang terjadi ketika sang raja pergi ke Swaraloka. Nah, pertama kita pahami dulu apa itu Arya dan Meleca. Istilah Arya dan Meleca bagi orang Hindu atau peradaban Sungai Indus kurang lebih sama dengan istilah Muslim dan kafir bagi orang Islam. Arya adalah istilah yang digunakan orang Hindu untuk menyebut diri mereka sendiri, sedangkan Meleca adalah istilah yang digunakan untuk orang luar atau orang asing di luar Hindu yang dianggap barbar. Orang-orang yang dianggap Meleca antara lain orang-orang Saka, Huna, Yawana, Kamboja, Palawa, Balika, Risika, Kirata, Kasa, Pulinda, Yunani, Kusha, dan Arab. Nah, kemudian siapa Raja Salivahana, cucu Vikramaditya? Salivahana adalah tokoh legenda di India yang masih diperdebatkan apakah dia adalah tokoh sejarah atau khayalan. Namun, Vikramaditya adalah tokoh sejarah. Vikramaditya adalah Raja India yang mengalahkan kerajaan Saka pada tahun 57 sebelum Masehi. Dia diperkirakan hidup pada tahun 105 sebelum Masehi sampai 15 Masehi.
Sedangkan Salifahana kemungkinan adalah tokoh sejarah yang bernama Raja Gautami Putra Satakarni. Dia adalah raja dari kerajaan Satavahana yang mengalahkan kerajaan Saka pada tahun 78 Masehi. Catatan mengenai Salifahana selain di Bhavishya Purana, diantaranya ada di catatan Brahmagupta pada abad ke-7 dan Al-Biruni pada abad ke-10. Nah, Bhavishya Purana mengatakan bahwa Salifahana, sang penakluk Saka, bertemu dengan Isyaputra di sekitar Tibet. Jadi, Salifahana bertemu dengan Isyaputra di sekitar Tibet setelah tahun 78 Masehi. Sedangkan, Yesus Kristus disalibkan, bangkit dari kematian dan naik ke surga di Yerusalem sekitar tahun 33 Masehi. Jadi, jelas Salifahana bukan bertemu dengan Yesus Kristus ketika Yesus turun ke dunia sebagai manusia. Nah, Bhavishya mempunyai arti masa depan. Oleh karena itu, banyak orang yang berpendapat bahwa Bhavishya Purana ditulis pada ribuan tahun di masa lampau dan bernubuat tentang apa yang akan terjadi di masa depan ketika naskah tersebut ditulis. Namun saya sudah menjelaskan di dalam video lain yang membahas tentang Adam sampai Musa di Bhavishya Purana, bahwa Suta Goswami berkata kepada para muridnya, pada saat ini Kali Yuga sudah melewati 3000 tahunnya. Sekarang Raja Sanka yang memerintah bumi, dan di negara Meleca raja yang memerintah bernama Sakapat. Jadi, bagian Adam sampai Musa di dalam Bhavishya Purana kemungkinan ditulis antara tahun 150 sebelum Masehi sampai 224 Masehi. Dengan demikian, kemungkinan kisah tentang Salifahana ini bukan ditulis sebelum Salifahana lahir, tetapi sesudah Salifahana meninggal. Dan pada saat itu, berita tentang Yesus Kristus yang lahir dari perawan Maria sudah tersebar ke seluruh dunia. Salah satu tradisi Kristen mengatakan bahwa Rasul Thomas yang mencucukkan jari pada bekas paku dan tusukan pada tubuh kebangkitan Yesus pergi ke India lalu mendirikan gereja di situ. Jadi, berita tentang Yesus Kristus sudah mulai tersebar di India sejak abad pertama. Jika seseorang tetap mau berkata bahwa Bhavishya Purana adalah nubuat yang ditulis sebelum Salifahana lahir, maka tidak tepat juga jika mengatakan bahwa Bhavishya Purana bernubuat tentang Yesus Kristus. Karena Salifahana bukan bertemu dengan Yesus Kristus ketika menjadi manusia. Walaupun Isya Masiha terdengar mirip dengan Isa Al-Masih, sama-sama lahir dari perawan, dan lain sebagainya. Karena kedatangan Yesus Kristus sebagai manusia berada di waktu yang berbeda dan di tempat yang berbeda dengan Isya Masiha yang disebut dalam Bhavishya Purana. Yesus Kristus hidup di dunia sebagai manusia sebelum tahun 35 Masehi, sedangkan Salifahana bertemu dengan Isya Masiha setelah tahun 78 Masehi. Yesus Kristus hidup di daerah Yudea, Israel, sedangkan Salifahana bertemu dengan Isya Masiha di Tibet. Jika seseorang tetap mau berkata bahwa Isya Masiha adalah Yesus Kristus dan Salifahana bertemu dengan Yesus, maka Salifahana bertemu dengan penampakan Yesus setelah Yesus naik ke surga. Seperti Paulus bertemu dengan penampakan Yesus di dalam perjalanan ke Damsyik setelah Yesus naik ke surga. Nah, ada isu yang berkata bahwa Yesus pergi ke India belajar Buddha dan Hindu ketika dia berusia 13-29 tahun. Isu ini dilontarkan oleh Nicholas Notovic di dalam bukunya yang berjudul The Life of Saint Isa pada tahun 1894. Banyak sejarawan yang sudah menyatakan bahwa isu ini adalah hoax atau berita bohong. Namun, masih banyak orang yang lebih suka mendengarkan dongeng daripada sejarah. Jadi, saya akan membantah dongeng ini dengan sederhana. Orang-orang yang percaya bahwa Yesus ke India pada usia 13-29 tahun tidak membaca Alkitab. Mereka berkata bahwa Yesus menghilang, tidak tercatat di dalam Alkitab setelah ke Bait Suci Yerusalem pada usia 12 tahun sampai usia 30 tahun. Nah, catatan tentang Yesus pada usia 12 tahun terdapat pada Lukas 2 ayat 42. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Mereka yang percaya bahwa setelah itu Yesus menghilang sampai usia 30 tahun, tidak membaca ayat selanjutnya yang terdapat pada Lukas 2 ayat 51. Lalu, ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka.
Nah, selain Lukas, Matius 2 ayat 23 berkata, setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Jika teman-teman baca Alkitab, Yesus selalu disebut orang Nazaret. Bahkan sampai disalibkan pun Yesus tetap disebut sebagai orang Nazaret. Hal ini bisa kita baca pada Yohanes 19 ayat 19. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Kenapa Yesus disebut orang Nazaret, padahal Yesus lahir di Bethlehem? Karena Yesus memang dibesarkan di Nazaret. Jika Yesus berada di India pada usia 13-29 tahun, maka Yesus akan disebut Yesus orang India, bukan Yesus orang Nazaret. Paham ya? Jika Yesus berada di India sebelum dibaptis pada usia 30 tahun, maka Markus 1 ayat 9 akan berkata bahwa pada waktu itu datanglah Yesus dari India. Tetapi Markus tidak berkata begitu. Markus 1 ayat 9 berkata, pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan dia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Jadi, kisah Yesus di India atau di daerah lain selain Nazaret pada usia 13-29 tahun adalah dongeng khayalan untuk orang-orang yang gak baca Alkitab. Paham ya? Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan